Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5461 bunuh satu orang lagi. Ah! Setelah menelan petir iblis 10.000 mayat, tulang dan otot pria berjubah putih itu tampak menonjol, menyebabkan tubuhnya yang sudah tinggi tiba-tiba tumbuh hingga 3 meter, seperti raksasa. Namun, ia tampak menahan rasa sakit yang luar biasa, menjerit nyaring. Membayar harga yang begitu mahal, hanya untuk membunuhmu hari ini. Wajah pria berjubah putih itu berkerut, urat-uratnya menonjol, matanya berkilat-kilat saat ia memelototi Lin Bai. Detik berikutnya, pria berjubah putih itu melompat ke depan, menciptakan semburan petir di kehampaan, retakan muncul di angkasa. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Lin Bai, kelima jarinya mengepal, dan ia meninju Lin Bai. Kekuatan mengerikan itu mengguncang kehampaan di sekitarnya, raungan memekakkan telinga seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Kekuatan pukulan ini tak terhingga mendekati kekuatan alam buah Tai Dao. Pria berjubah putih ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 3 ahli teratas dalam peringkat surgawi gerbang surgawi. Kekuatan seperti itu cukup untuk membunuh Bai Yifei dengan mudah. Sayangnya, dia bertemu Lin Bai. Mata Lin Bai terbelalak. Ketika pukulan ini datang, kekuatan mengerikan itu menyegel kekosongan, mencegah Lin Bai melarikan diri. Adu kekuatan fisik. Baiklah, aku akan melawanmu. Lin Bai menggertakkan giginya, menyarungkan pedang iblisnya, mengepalkan tinjunya, dan darah serta kinya melonjak. Setiap tetes darah tampak berubah menjadi naga raksasa, dan setiap tulang tampak menjadi tulang dewa. Semburan kekuatan meletus dari daging dan darah Lin Bai, mengalir deras seperti banjir yang mengamuk. Tubuh Dao 5 elemen. Seketika, cahaya 5 warna terpancar dari tubuh Lin Bai, dan kekuatan penghancur dunia melonjak dari tinjunya. Setelah bertahun-tahun mengolah tubuh Dao 5 elemen, Lin Bai telah memperoleh kendali awal atas kekuatannya. Kekuatan tubuh Dao 5 elemen, menurut pemahaman Lin Bai, saat ini terbagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama adalah kekuatan tubuh Dao 5 elemen itu sendiri, yang merupakan kekuatan fisik. Mengolah tubuh Dao 5 elemen hingga tahap lanjut telah membuat tubuh fisik Lin Bai setara dengan alam buah Dao Tai. Namun, dibandingkan dengan tubuh fisik seorang kultivator alam buah Dao Tai sejati, masih terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Senjata biasa dan seniman bela diri alam Dewa Dao tidak dapat melukai Lin Bai. Metode kedua adalah Lin Bai secara aktif mengaktifkan darah dan ki internalnya, sehingga kekuatan penuh tubuh Dao 5 elemen dapat ditampilkan. Setelah mengolah tubuh Dao 5 elemen, darah dan ki internal Lin Bai bagaikan naga, dan tulangnya bagaikan dewa. Setiap kali ia mengaktifkan darah dan ki-nya, Lin Bai melepaskan kekuatan yang luar biasa. Kali ini, Lin Bai mengaktifkan darah dan ki-nya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 5 warna. Pukulan ini berbenturan langsung dengan tinju pria berjubah putih itu. Raungan memekakkan telinga terdengar, diikuti oleh guncangan bumi dan dunia yang terguncang. Asteris Puff. Asteris. Setelah bertabrakan dengan tinju Lin Bai, wajah pria berjubah putih itu memucat-pucat pasi, ia memuntahkan darah, dan terpental mundur dalam keadaan mengenaskan. Lengan kanannya hancur berkeping-keping, berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan di udara. Wow, pria berjubah putih itu, setelah terlempar 1000 meter, berdiri di kehampaan, menatap Lin Bai dengan tak percaya, aku benar-benar kalah. Bahkan pria berjubah putih itu sendiri mungkin tidak menyangka bahwa pukulan terkuatnya, yang dilancarkan setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menelan petir iblis 10.000 mayat dan melepaskan teknik rahasia, akan dengan mudah dikalahkan oleh Lin Bai. Kitab Suci 5 Elemen, Tubuh Dao 5 Elemen, dan Tubuh Dao 5 Elemen yang lengkap. Pada saat itu, Xiao Changsheng, yang duduk di atas awan, tak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Ketika ia melihat kilatan cahaya 5 warna di sekujur tubuh Lin Bai, ia tak kuasa menahan diri untuk berdiri, raut wajahnya tampak terkejut. Ge Yuan benar-benar kalah. Ge Yuan benar-benar kalah. Ekspresi aneh muncul di wajah pendeta Tao tua itu. Gambar, pemimpin Sekte Langit dan Bumi mengerutkan kening dalam-dalam. Tak satu pun tetua dan murid sekte menyangka bahwa bahkan setelah Ge Yuan menggunakan teknik rahasianya, ia tetap akan dikalahkan oleh Lin Bai. Lin Bai, serang selagi besi masih panas. Kau membunuhnya. Aku akan merebut harta karun itu. Gagak itu, dengan mata hijau berkilau, menatap token kesengsaraan guntur. Terpaksa terbang dari bahu Lin Bai, ia menerjang token tersebut. Melihat gagak itu bergerak, Lin Bai segera terbang, menempuh jarak 1000 meter dengan pedang terbangnya. Pedang iblis itu menyapu langit, menciptakan pemandangan bunga pedang yang menakjubkan. Saat bilah pedang jatuh, kepala pria berjubah putih itu terpental. Pada saat yang sama, gagak itu merebut token kesengsaraan guntur dari tangan pria berjubah putih itu dan, dalam sekejap, menyimpannya di cincin penyimpanan di pergelangan kakinya.
Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, gagak itu terbang kembali ke bahu Lin Bai dan bertengger di sana. Xiao Changsheng perlahan duduk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Anak ini semakin mengejutkanku. Petik 2. Warisan Dewa Pedang Teratai Biru, Teknik Pedang Teratai Biru. Hati Pedang. Aku penasaran sudah berapa tingkat kultivasi yang dicapai hati pedangnya. Jika sudah mencapai tingkat 3 atau lebih tinggi, alam iblis mungkin akan memiliki sosok seperti Dewa Pedang lainnya. Teknik kendali pedang Sekte Iblis Pedang Terbang, dan 4 pedang terbang secara bersamaan. Sekarang dia bahkan telah mengeluarkan kitab suci 5 elemen yang lengkap. Jika orang-orang dari Sekte Dao Bawaan tahu, mereka mungkin akan menyeringai lebar. Menarik. Apakah peruntungan kerajaan Chu begitu baik beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana bakat sehebat itu bisa muncul? Itu tidak benar. Kurasa peruntungan kerajaan Chu cukup biasa saja, tanpa banyak fluktuasi. Aneh, aneh. Xiao Changsheng duduk di kursinya, menyesap teh, tetapi hatinya bergejolak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bahkan pemimpin Sekte Langit dan Bumi pun tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Kakak senior Ge Yuan, melihat kematian Ge Yuan, mata seluruh murid Sekte Langit dan Bumi memerah. Lin Bai, aku bersumpah takkan pernah memaafkanmu. Tetua, kumohon eksekusi orang ini dan pulihkan kehormatan Sekte kami. Master Sekte, bagaimana mungkin penjahat seperti itu dibiarkan menimbulkan masalah di dalam Sekte Langit dan Bumi? Kami mohon perintahkan untuk mengeksekusinya. Satu persatu, para murid memohon kepada Master Sekte Langit dan Bumi. Master Sekte Langit dan Bumi sangat marah, tetapi ia tidak menunjukkannya. Ia melirik Xiao Changsheng, yang duduk di samping sambil minum teh. Master Sekte Langit dan Bumi merasa tak berdaya. Xiao Changsheng yang duduk di sana sambil minum teh memberinya terlalu banyak batasan. Jika Lin Bai datang bersama para tetua Sekte Tianshui, Master Sekte Langit dan Bumi pasti tidak akan memandang baik Sekte Tianshui, apalagi membiarkan Lin Bai membantai murid-murid Sekte Langit dan Bumi dengan begitu sembrono. Namun Lin Bai datang bersama Xiao Changsheng. Di permukaan, Xiao Changsheng mengatakan ia hanya datang untuk bersenang-senang, tetapi semua orang dapat melihat bahwa Xiao Changsheng ada di sana untuk melindungi Lin Bai. Jika pemimpin Sekte Langit dan Bumi murka atas pembunuhan murid-muridnya oleh Lin Bai, maka Xiao Changsheng pasti tidak akan tinggal diam. Sebagai guru kaisar, teman masa kecil Kaisar Chu, dan dekan Akademi Rusa Putih, Xiao Changsheng memegang posisi yang sangat tinggi di kerajaan Chu. Jika ia tidak senang, bahkan Sekte Langit dan Bumi pun bisa menanggung murka dinasti Chu. Tak berdaya, pemimpin Sekte Langit dan Bumi hanya bisa menelan dendamnya. Ia hanya bisa berharap murid-muridnya akan membuktikan kesalahannya dan membunuh Lin Bai. Lin Bai, serahkan token kesengsaraan. Pendeta Tao Tua Maki Uming, berdiri di atas awan, meraung ke arah Lin Bai, matanya menyipit. Bab 5462 sungguh tak tahu malu. Lin Bai, serahkan token kesengsaraan guntur. Pendeta Tao Tua, Maki Uming, menyaksikan gagak itu terbang dan mengambil token kesengsaraan guntur ketika Ge Yuan tewas dalam pertempuran. Token kesengsaraan guntur ini adalah salah satu harta paling berharga dari Sekte Langit dan Bumi. Jika bukan karena kompetisi bela diri ini, Sekte Langit dan Bumi tidak akan pernah mempercayakannya kepada seorang seniman bela diri tingkat Dewa Dao. Namun, Sekte Langit dan Bumi tidak pernah menyangka Lin Bai akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, tidak hanya membunuh Ge Yuan tetapi juga mengambil token kesengsaraan guntur. Gagak itu melotot tajam dan meraung, kenapa harus? Ini milikku. Pendeta Tao Tua berhidung sapi itu melotot dingin ke arah gagak itu dan berkata dengan suara dingin, binatang buas. Jika kau berani berbicara tidak sopan lagi, aku akan segera mengirimmu ke neraka. Binatang buas. Gagak itu tertegun sejenak, dan secerca niat membunuh muncul di sepasang mata giok hitamnya. Ia berkata dengan suara dingin, Pak Tua, apa kau sedang membicarakan aku? Pendeta Tao Tua berhidung lembu itu mengira gagak itu adalah hewan peliharaan roh Lin Bai dan tak ingin berbasa-basi lagi dengannya. Maka ia berkata kepada Lin Bai, token kesengsaraan guntur milik Sekte Langit dan Bumiku. Kau mengambil harta Sekte Langit dan Bumiku untuk dirimu sendiri di siang bolong. Bukankah itu terlalu tidak sopan terhadap Sekte Langit dan Bumiku? Lin Bai berkata dengan tenang, Tuan Ma benar-benar pandai melabeli orang. Siapa bilang aku ingin mengambilnya untuk diriku sendiri? Token kesengsaraan guntur adalah harta yang begitu kuat sehingga aku khawatir para murid Sekte Langit dan Bumi akan salah menggunakannya dan melukai diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, untuk sementara aku menyimpannya untuk mereka. Jika seorang murid luar biasa muncul dari Sekte Langit dan Bumi di masa depan, ia dapat datang ke Sekte Air Surgawi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Jika kau menang, token kesengsaraan guntur tentu akan dikembalikan. Kata-kata Lin Bai sederhana, tetapi sebenarnya,
penuh dengan makna tersembunyi. Sederhananya, jika para murid Sekte Langit dan Bumi memiliki kemampuan, mereka harus mengambilnya kembali sendiri, jika tidak, mereka harus diam. Kau, sikap keras Lin Bai membuat pendeta Tao tua itu geram, yang memelototi Lin Bai dengan lebih ganas. Tetua, jangan khawatir. Kami pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam saudara-saudara kami yang gugur. Kami pasti akan mengambil token kesengsaraan Guntur. Saat itu, riak-riak muncul di kehampaan di sekitar tangga surgawi. 8 seniman bela diri muncul secara bersamaan di tangga surgawi, menghalangi jalan Lin Bai. Di antara kedelapan orang ini terdapat pria dan wanita, masing-masing memegang token. Mata Crow berbinar saat melihatnya, 9 token kesengsaraan semuanya ada di sini, satu set lengkap. Sangat memuaskan. Crow menyeringai nakal. Lin Bai menoleh dan melihat bahwa token di tangan kedelapan orang itu terbuat dari bahan yang berbeda dan bervariasi dalam ukuran dan bentuk. Seperti yang dikatakan Crow, 9 token kesengsaraan adalah, token kesengsaraan Guntur, token kesengsaraan api, token kesengsaraan angin, token kesengsaraan air, token kesengsaraan racun, token kesengsaraan bumi, token kesengsaraan logam, token kesengsaraan void, dan token kesengsaraan kayu. Pria berjubah putih itu baru saja memegang token kesengsaraan Guntur, yang memungkinkannya memanipulasi kekuatan Guntur. Token itu juga berisi ruangnya sendiri, yang mampu menyimpan Guntur ilahi dari langit dan bumi. Token yang dipegang oleh 8 orang ini adalah token kesengsaraan air, token kesengsaraan api, token kesengsaraan angin, dan 8 token lainnya. Kesembilan token ini membentuk satu set artefak magis yang disebut 9 token kesengsaraan. Namun, masing-masing dari 9 token tersebut berdiri sendiri, dan kekuatan artefak tersebut tidak terpengaruh oleh ketiadaan satu token pun. Token 9 kesengsaraan adalah artefak ilahi tak tertandingi yang dibuat oleh leluhur 9 kesengsaraan, yang menjelajahi seluruh alam iblis untuk mencari material langka dan berharga untuk membalas dendam atas perseteruan berdarahnya. Token ini mewujudkan 9 kekuatan, logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, ruang, dan racun. Ia menemukan kekuatan pamungkas yang sesuai di alam iblis, sehingga memungkinkannya untuk membalas dendam. Namun, karena keberadaan leluhur 9 kesengsaraan yang sangat kuno dan fakta bahwa token 9 kesengsaraan telah berpindah tangan berkali-kali selama bertahun-tahun, statusnya telah menurun secara signifikan. Gambar, kekuatan di dalam token itu hampir habis, jadi kekuatannya tidak terlalu kuat. Misalnya, Crow pernah menyebutkan bahwa ketika leluhur 9 kesengsaraan berada di ujung timur alam iblis, terhubung dengan kehampaan, ia mengambil seberkas petir ilahi kekosongan dan menyimpannya di dalam token kesengsaraan Guntur. Seberkas petir ilahi kekosongan itu telah lama digunakan oleh leluhur 9 kesengsaraan, sehingga kekuatan token kesengsaraan Guntur jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Crow sangat memuji token 9 kesengsaraan, mengatakan bahwa itu adalah harta yang berharga. Meskipun Crow serakah, burung ini sangat pemilih soal harta, sangat sedikit senjata ilahi yang bisa dianggap harta karun olehnya. Karena Crow sangat menghargai token 9 kesengsaraan, ia pasti punya cara untuk memulihkan kekuatannya, hanya masalah apakah Crow sendiri bersedia melakukannya. Di tangga surgawi, 8 murid Sekte Langit dan Bumi muncul, masing-masing memegang token 9 kesengsaraan, tubuh mereka memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Token yang mereka pegang masing-masing memancarkan aura kekuatan yang berbeda. Melihat ke-8 orang itu muncul, pendeta Tao tua berhidung lembu itu mengerutkan kening. Ia melirik ke arah pemimpin Sekte Langit dan Bumi, dan melihat ekspresi muram dan tidak senang di wajahnya, ia pun mengerti maksudnya. Menurut aturan, kompetisi 9 kesengsaraan tangga surgawi Sekte Langit dan Bumi mengharuskan setiap orang muncul satu per satu, bukan sekaligus. Muncul satu per satu bagaikan serangkaian serangan. Muncul sekaligus berarti serangan berkelompok. Seperti kata pepatah, bahkan 2 tinju pun tak mampu melawan 4 tangan. Jika 8 pendekar yang memegang token 9 kesengsaraan ini menyerang sekaligus, bahkan seorang pendekar di alam buah Tai Dao pun harus mundur sementara. Xiao Changsheng melirik mereka dan menertawakan pemimpin Sekte Langit dan Bumi. Apa? Serangkaian serangan tak cukup. Apa kalian akan melakukan serangan berkelompok dan bertarung berkelompok? Xiao Changsheng tentu saja menyadari rencana pemimpin sekte tersebut. Hal ini pasti telah diinstruksikan secara diam-diam oleh pemimpin sekte agar 8 orang itu menyerang bersama dan membunuh Lin Bai. Xiao Changsheng merasa sangat tidak nyaman. Sekte Langit dan Bumi ini benar-benar tak tahu malu. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi tertawa, aturan kompetisi bela diri tahun ini telah berubah. 9 kesengsaraan tangga surgawi tidak akan lagi dihadapi satu per satu, tetapi 8 terakhir akan menyerang bersama. Aturan telah berubah, dan kami gagal memberitahu teman muda Lin Bai tepat waktu, ini adalah kelalaian kami.
Saya pribadi akan meminta maaf kepada teman muda Lin Bai nanti. Xiao Changsheng mendengus dengan nada menghina. Sekte langit dan bumi tidak tahu malu dalam tindakannya. Bahkan lebih tidak tahu malu lagi dalam kata-katanya. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa ini adalah perubahan aturan di menit-menit terakhir oleh pemimpin sekte, yang dimaksudkan untuk membunuh Lin Bai. Seekor gagak bertengger di bahu Lin Bai, tatapannya dingin, dan berkata, "Lin Bai, sepertinya mereka ingin mengeroyok kita." Mata Lin Bai berkilat, dan dia berkata, "Sekelompok sampah yang diikat bersama, apakah mereka bukan lagi sampah? Ikan asin yang terbalik, apakah mereka bukan lagi ikan asin? Memangnya kenapa kalau mereka semua datang padaku bersamaan? Sempurna, kita akan menghabisi mereka semua sekaligus." Lin Bai, dengan pedang di tangan, menaiki tangga surgawi. Kedelapan pria itu, melihat Lin Bai mendekat, segera mengalirkan kekuatan kultivasi mereka, menyalurkannya ke dalam token 9 kesengsaraan. Dalam sekejap, badai menyapu seluruh dunia, api berkobar, dan gelombang raksasa bergemuruh dengan kilat dan guntur. Badai mengamuk, dan kekuatan surgawi yang agung menyelimuti daratan, kekuatannya yang tak terbatas bergemuruh bagai iblis. Pemandangan itu seperti kiamat. Namun, kedelapan sosok itu berdiri di tengah badai dan guntur, mengamati bumi bagai dewa. Semua orang yang menyaksikannya ketakutan, berharap mereka bisa melarikan diri. Hanya Lin Bai, yang mengenakan jubah putih berlumuran darah, menghunus pedang hijau tajam, melangkah dengan percaya diri menuju awan, siap menghadapi para dewa. Bab 5463, Lawan Jiuji. Di tangga surgawi, 8 murid Sekte Langit dan Bumi melepaskan token 9 kesengsaraan, berdiri bak dewa abadi di atas awan. Lin Bai melangkah dengan percaya diri, pedang di tangan, menuju awan. Dengan setiap langkah, tatapannya semakin tajam. Bunuh. Saat itu, ekspresi prajurit yang memegang token kesengsaraan api mengeras, niat membunuhnya meletus. Ia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam token, langsung melepaskan kobaran api yang berkobar. Api yang membakar menutupi kehampaan, mengubah langit dan bumi menjadi lautan api. Di dalam lautan api, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menjelma menjadi bayangan hantu. Token kesengsaraan guntur, kesengsaraan binatang segudang, seekor harimau dewa yang berapi-api. Meraung, saat menerkam ke arah Lin Bai, diikuti oleh binatang buas lainnya yang tak terhitung jumlahnya, harimau, serigala, naga, dan lembu, yang menyerbu ke arahnya. Lin Bai, menginjak pedang terbangnya, menghindar dan berkelok-kelok, mengayunkan pedang iblisnya untuk menghancurkan hantu-hantu binatang api. Namun, seniman bela diri yang memegang token bencana api terus-menerus memunculkan binatang-binatang ilusi, membuatnya mustahil untuk membasmi mereka sepenuhnya. Di sisi lain, wanita yang memegang token bencana air menyipitkan mata indahnya dan berteriak dingin, "Token bencana air." Embun beku abadi, aura, es yang mengerikan menyapu kehampaan, dengan cepat membekukan segala sesuatu di langit dan bumi. Bahkan kehampaan itu sendiri berubah menjadi gurun beku yang tak tertembus. Kekuatan es ini memaksa Lin Bai untuk mundur berulang kali. Token bencana angin penghancur dunia. Seniman bela diri yang memegang token bencana angin meraung, menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam token. Badai bercampur kekuatan petir pun tercipta. 9 tornado yang menghubungkan langit dan bumi muncul, membawa kekuatan penghancur dunia, dan menerjang Lin Bai. Jika bukan karena formasi khusus yang melindungi tangga surgawi gerbang surgawi, kekuatan gabungan token bencana angin, token bencana air, dan token bencana api pasti sudah cukup untuk meratakan area seluas puluhan ribu mil ini. Terlebih lagi, kekuatan token 9 kesengsaraan sudah melampaui senjata ilahi Dao tingkat atas, tetapi masih kalah dengan senjata ilahi Tai. Kekuatannya sudah sangat besar. Jika harus disimpulkan, token 9 kesengsaraan seharusnya berada di level senjata ilahi Tai setengah langkah. Lin Bai terpaksa mundur berulang kali oleh 3 token besar, token bencana api, token bencana angin, dan token bencana air. Awalnya, Lin Bai datang dengan momentum yang besar, tetapi sekarang, berhadapan dengan 3 token besar, ia terpaksa mundur dan untuk sementara menghindari ketajaman mereka. Lin Bai mati. Melihat kekalahan Lin Bai, mata ke-8 orang itu berbinar gembira, dan mereka buru-buru menggunakan token mereka untuk melancarkan serangan sengit ke arah Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat gelap, dan ia mendengus dingin, "Kau pikir aku takut padamu? Aku hanya menunggu kesempatan terbaik." Petik 2. Sekarang, inilah kesempatan terbaik. Lin Bai menginjak pedang terbangnya dan melesat ke depan secepat kilat. 9 tornado yang sangat mengerikan itu langsung meraung dan menghantam Lin Bai. Jika Lin Bai terkena salah satu tornado itu, bahkan jika ia selamat, ia akan terluka parah. Namun, tepat sebelum tornado itu menghantam,
Lin Bai, dengan pedang terbangnya, langsung mengubah posisinya, menghindari serangan mereka. Pada saat yang sama, tornado-tornado itu terus melolong ke depan, sementara di belakang Lin Bai, puluhan ribu monster api menyerbu. Boom! Setelah Lin Bai menghindari tornado-tornado itu, 9 tornado itu bertabrakan dengan puluhan ribu monster api. Dalam sekejap, percikan api beterbangan. Di mana-mana, getaran dahsyat mengguncang langit dan bumi. Kekuatan token kesengsaraan angin dan token kesengsaraan api berbenturan di udara, seketika menyebabkan retakan mengerikan muncul di kehampaan. Puff! Puff! Tabrakan kedua kekuatan itu menyebabkan kedua prajurit yang memegang token kesengsaraan angin dan token kesengsaraan api memuntahkan darah, ekspresi mereka langsung menjadi lesu. Swiss, 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 tanda seru. Saat itu juga, guratan-guratan es berubah menjadi anak panah tajam, menembus kehampaan dan langsung menuju dada Lin Bai. Pedang Iblis, teriak Lin Bai pelan, dan pedang iblis itu berputar di dalam dirinya, melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan. Dengan suara mendesing, pedang itu menyapu langit, cahayanya seakan membersihkan surga, seketika meredam gempuran embun beku dan hujan pedang. Setelah berhasil menembus serangan Ordo Kesengsaraan Angin, Ordo Kesengsaraan Air, dan Ordo Kesengsaraan Api secara berturut-turut, sebelum Lin Bai sempat bersukacita, ia langsung merasakan aura dingin di belakangnya. Berbalik, Lin Bai melihat seorang pria parubaya yang muncul di belakangnya entah dari mana. Tulang dan ototnya menggembung, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ia mengepalkan tinjunya, wajahnya berubah menjadi ganas, dan dengan raungan, ia menghantamkan tinjunya dengan keras ke arah Lin Bai. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sekalipun Lin Bai ingin mengaktifkan kekuatan tubuh Dao lima elemennya, sudah terlambat, ia hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan pukulan itu. Asteris Lin Bai memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terhuyung mundur 1000 meter dalam kondisi menyedihkan. Apa yang terjadi? Lin Bai sangat terkejut, kapan orang ini muncul di belakangnya. Meskipun Lin Bai sepenuhnya fokus melawan token kesengsaraan angin, token kesengsaraan air, dan token kesengsaraan api, masih sangat sulit bagi mereka untuk diam-diam mendekat dalam jarak 10 langkah darinya. Namun seniman bela diri ini berhasil melakukannya, muncul diam-diam di belakang Lin Bai. Jika bukan karena indera tajam Lin Bai yang diasah melalui pengalaman hidup mati selama bertahun-tahun, yang memungkinkannya mendeteksi keberadaan seniman bela diri itu sebelumnya, ia mungkin telah terluka parah oleh satu pukulan. Terlebih lagi, kekuatan seniman bela diri ini memang luar biasa. Meskipun hanya di alam Dewa Dao, ia memegang token kesengsaraan bumi, dan kekuatan pukulannya terasa seolah-olah sebuah gunung telah menekan Lin Bai. Gagak itu membisikkan penjelasan, itu token kesengsaraan kekosongan. Itu memungkinkannya untuk berteleportasi melalui kehampaan. Lin Bai berbalik dan melihat seorang sarjana lemah memegang token kesengsaraan kekosongan di atas awan. Token kesengsaraan kekosongan melayang di telapak tangannya, sementara tangannya yang lain membentuk segel tangan, dan ia merapal mantra. Gagak itu berkata, leluhur 9 kesengsaraan menemukan hukum ruang di alam iblis dan menanamkannya ke token kesengsaraan kekosongan, memungkinkannya untuk terus-menerus menggeser ruang dalam jarak pendek. Hati-hati, mereka akan sangat sulit dipahami. Sebelum Lin Bai sempat memahami maksud gagak itu, di sisi lain, seorang prajurit yang menghunus pedang raksasa melancarkan serangan dahsyat ke arah Lin Bai. Pedang raksasa di tangannya tampaknya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi, menghancurkan logam dan batu. Dengan satu serangan berat, seluruh dunia dan kehampaan bergetar hebat. Gagak itu memperingatkan, token kesengsaraan emas berisi hukum agung logam, yang dapat meningkatkan kekuatan senjata ilahi Dao dan artefak magis secara signifikan. Hati-hati, Lin Bai buru-buru menghindar. Pedang raksasa itu meleset dari sasarannya, meskipun gagal mengenai Lin Bai, kekuatan mengerikan yang dilepaskannya membelah aura pedang yang melesat keluar, membelah bumi menjadi dua dan memperlihatkan parit sedalam sekitar 1000 meter. Gagak itu melanjutkan, token kesengsaraan bumi mengandung kekuatan bumi murni, yang dapat meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan seorang seniman bela diri secara signifikan. Kini, seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan bumi dan token kesengsaraan emas telah menjebak Lin Bai di kedua sisi. Keduanya bisa dibilang yang terkuat di antara kedelapan seniman bela diri tersebut. Di sisi lain, 3 seniman bela diri yang sebelumnya telah dihalau Lin Bai, token kesengsaraan api, token kesengsaraan air, dan token kesengsaraan angin, telah pulih dan sekali lagi melancarkan serangan dahsyat ke arah Lin Bai, menggunakan harta magis mereka. Seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan Void berdiri di atas awan, terus-menerus mengubah posisi mereka untuk menghindari serangan Lin Bai. Hanya seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan racun yang tetap utuh. Namun, kedelapan seniman bela diri yang bekerja sama memang cukup merepotkan.
Kekuatan token kesengsaraan 9, khususnya, sangat merepotkan. Bahkan tanpa kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhur kesengsaraan 9, kekuatan token kesengsaraan 9 saat ini tak tertandingi oleh senjata dewa biasa. Bab 5464 Tirani Ordo 9 Kesengsaraan. Dua seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan emas dan token kesengsaraan bumi mengepung Lin Bai. Seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan air, token kesengsaraan api, dan token kesengsaraan angin berdiri di udara, melepaskan kekuatan es, api, dan badai. Seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan void berdiri di belakang, siap untuk mengubah posisi mereka kapan saja. Dua seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan kayu dan token kesengsaraan racun belum bergerak, dan tidak diketahui apa efek token mereka. Mencari kematian. Dua seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan emas dan token kesengsaraan bumi menyerang Lin Bai. Salah satu memiliki kekuatan fisik yang tak tertandingi, sementara yang lain menghunus pedang raksasa. Dengan upaya gabungan mereka memaksa Lin Bai untuk mundur dengan mantap. Keduanya bukanlah orang lemah di gerbang surgawi, mereka adalah ahli peringkat teratas dalam peringkat surgawi gerbang surgawi. Kultivasi mereka tak terduga, dan kekuatan mereka luar biasa. Dengan kekuatan gabungan mereka, dan menggunakan token kesengsaraan emas dan token kesengsaraan bumi, kekuatan tempur mereka meningkat beberapa tingkat. Kedua, badai, embun beku, dan api terus-menerus mengganggu Lin Bai. Berbagai luka perlahan muncul di tubuhnya, radang dingin akibat embun beku, luka bakar akibat api, dan noda darah yang ditinggalkan oleh badai yang mengamuk. Untuk sesaat, Lin Bai tampak sangat berantakan. Mereka benar-benar merepotkan. Mata Lin Bai berkilat gelap saat ia buru-buru mempertimbangkan tindakan balasan, jika bukan karena token 9 kesengsaraan yang mereka miliki, orang-orang ini pasti bukan tandinganku. Petik 2. Tetapi dengan token 9 kesengsaraan di tangan mereka, kekuatan yang mereka miliki luar biasa. Serangan gabungan mereka memang cukup merepotkan. Aku tidak bisa terus melawan mereka, aku harus mengalahkan mereka satu persatu. Pikiran Lin Bai berangsur-angsur jernih, dan tatapannya tertuju pada dua seniman bela diri yang paling dekat dengannya, keduanya yang menggunakan token kesengsaraan emas dan token kesengsaraan bumi. Seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan emas memegang pedang raksasa. Ia menguasai jalur pedang, khususnya jalur pedang penguasa. Seniman satunya, yang memegang token kesengsaraan bumi, memiliki kekuatan fisik yang tak tertandingi. Bahkan tanpa mencapai tingkat buah Tai Dao, tubuh fisiknya tak jauh berbeda. Dari segi kekuatan, keduanya, yang diperkuat oleh token kesengsaraan bumi dan token kesengsaraan emas, seharusnya sudah mencapai tingkat putra suci. Keling dari gerbang langit dan bumi bagaikan anak ayam di hadapan mereka berdua. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki token kesengsaraan bumi dan token kesengsaraan emas, kekuatan mereka mungkin akan setara dengan Keling. Mari kita mulai dengan kalian berdua. Tatapan Lin Bai berkilat bagai kilat saat ia menatap keduanya. Mengendarai pedang terbangnya, prajurit yang memegang token kesengsaraan emas melihat Lin Bai datang ke arahnya dan langsung mengayunkan pedang raksasanya ke arah Lin Bai. Jalur pedang penguasa dikenal karena kekuatannya yang dahsyat dan dahsyat, pedang raksasa di tangannya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi, memindahkan gunung, dan memenuhi lautan. Melihat orang ini menghunus jalur pedang penguasa, Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik penggaris pengukur. Jika penggaris pengukur ada di sini, aku ingin menguji kemampuan pedangku melawanmu. Sayangnya, penggaris pengukur telah ditempa ulang oleh seorang senior dari Paviliun Misteri Surgawi dan sedang tidak bersamaku sekarang. Lin Bai menghindari pedang pria itu dan dengan cepat mendekatinya. Sebagai seorang kultivator pedang, dan seseorang yang mengolah jalur pedang roh dan jalur pedang tiran, Lin Bai memiliki pemahaman yang mendalam tentang keduanya. Jalur pedang roh dicirikan oleh ringan dan lincahnya, teknik pedang dan niatnya dikenal karena kelincahan dan fleksibilitasnya. Jalur pedang tiran dicirikan oleh keganasan dan kekuatannya, teknik pedang dan niatnya dikenal karena intensitas dan bobotnya. Singkatnya, jalur pedang tiran juga memiliki kelemahan, setiap gerakan menghabiskan sejumlah besar niat pedang dan energi spiritual kultivator pedang. Biasanya, Lin Bai akan memilih untuk bermanuver perlahan melawan pria ini, menunda hingga energi spiritualnya habis dan niat pedangnya menghilang, sebelum dengan mudah mengalahkannya. Namun kini, menghadapi serangan dari 8 orang, Lin Bai jelas tidak punya waktu untuk bermanuver perlahan melawan pria ini. Oleh karena itu, Lin Bai mengambil risiko, menghindari serangan ganas pria itu dan dengan cepat menutup jarak untuk menemukan kelemahannya. Gambar, pedang iblis itu melesat ke atas, lalu menebas dengan keras. Cahaya pedang yang menggetarkan bumi membesar dengan cepat di mata pria itu. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya, dan ia buru-buru menangkis dengan pedang besarnya.
Boom! Raungan memekakkan telinga bergema. Saat pedang iblis itu mengenai pedang besar pria itu, kekuatan mengerikan itu menghancurkan tangan dan lengannya, darah mengucur dari retakannya. Asteris puff. Asteris. Pria itu memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya memucat dengan cepat. Saat itu, seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan Void di atas, melihat pemandangan ini, segera mengaktifkannya. Segera setelah itu, sebuah riak muncul di kehampaan di belakang pria yang menghunus pedang besar itu, seperti pusaran, meluas dan membesar dengan cepat, seketika menjadi lubang cacing kehampaan setinggi 3 meter. Pria yang menghunus pedang besar itu tampaknya merasakan gangguan di belakangnya, dan segera mengerahkan kekuatan, mendorong Lin Bai mundur, sementara ia berbalik dan berjalan ke lubang cacing kehampaan. 1 kilometer jauhnya, lubang cacing kehampaan lain terbuka, dan seorang pria yang menghunus pedang raksasa berjalan keluar dengan ekspresi muram. Lubang cacing kehampaan. Lin Bai berhenti sejenak, melirik prajurit yang memegang token kesengsaraan kehampaan di atas, lalu bergumam, ini sepertinya susunan sihir. Bisik Crow, benar. Token kesengsaraan kehampaan ini memiliki susunan teleportasi yang sangat canggih. Setiap kali token kesengsaraan kehampaan diaktifkan, susunan ini diam-diam mencakup jarak puluhan ribu mil. Dengan token kesengsaraan kehampaan, seseorang dapat dengan bebas mengubah lokasi mereka dalam jarak tersebut. Itu juga dapat secara paksa mengubah lokasi orang lain. Mata Lin Bai berkilat tajam saat ia menatap token kesengsaraan kehampaan dan bergumam, menarik. Saat itu, Lin Bai menyaksikan sesuatu yang mencengangkan. Wanita yang memegang token kesengsaraan kayu tiba dengan tenang, mendarat di samping prajurit yang menghunus pedang raksasa. Token kesengsaraan kayu di tangannya bersinar terang, menyelimuti pria itu dalam cahaya zamrud yang berkilauan. Kemudian, sebuah pemandangan menakjubkan pun terjadi. Pria yang menghunus pedang raksasa, yang lengan dan tangannya telah terluka dan berdarah akibat serangan Lin Bai sebelumnya, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat saat cahaya zamrud dari token kesengsaraan kayu muncul. Mata Lin Bai melebar, kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Benda apa ini? Gagak itu berbisik, orang tua itu, leluhur 9 kesengsaraan, memiliki keberuntungan. Aku tidak menyangka dia akan menemukan pecahan, pohon dunia, dan memurnikannya menjadi token kesengsaraan kayu. Pohon dunia. Lin Bai terkejut. Gagak itu berbisik, dalam legenda, dunia berada dalam kekacauan. Pohon dunia perlu ditanam untuk mengembangkan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, pergantian musim, dan pergantian tahun. Dengan begitu, gunung, sungai, burung, binatang buas, dan semua makhluk hidup akan terus berevolusi. Sederhananya, Lin Bai, jika kau memiliki harta karun ajaib dan ingin mengisinya dengan kehidupan, mengubahnya menjadi dunia yang luas, kau perlu menanam pohon dunia untuk memelihara hukum langit dan alam, sehingga menciptakan dunia. Seperti harta karun ajaib Xiao Changsheng, harta karun itu tidak memiliki hukum langit dan alam. Gunung dan sungai yang kau lihat di dalamnya hanyalah benda-benda yang ia pindahkan dari dunia luar ke dalamnya, lalu menggunakan kekuatan spiritual atau giok abadi untuk memeliharanya agar tak pernah layu. Lin Bai mengangguk. Tiba-tiba mengerti, begitu. Gagak itu berkata sambil tersenyum, sebelum alam iblis dan alam roh runtuh, beberapa seniman bela diri berspekulasi bahwa mereka adalah dunia-dunia di dalam satu harta karun ajaib. Lin Bai tertawa, bukankah itu omong kosong? Gagak itu berkata, itu bukan omong kosong, mereka benar-benar menemukan bukti. Mereka menemukan pecahan-pecahan pohon dunia. Pupil mata Lin Bai tiba-tiba mengecil, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bab 5465, Perintah Kesengsaraan Emas. Benarkah? Apakah alam iblis dan alam roh tempat kita berada benar-benar berada di dalam gua harta karun ajaib yang sama? Tanya Lin Bai, tercengang. Gagak itu memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata, kurasa itu tidak mungkin, tapi tempat ini sangat istimewa, tapi aku tidak tahu persis apa yang membuatnya istimewa. Aku tidak ingat apapun lagi, tapi ada satu hal yang kuyakini. Sifat khusus alam iblis dan alam roh berkaitan dengan klan surga pemakan. Kata gagak itu kepada Lin Bai. Lin Bai tertegun sejenak, ingin bertanya lebih lanjut. Tapi kemudian, gagak itu tiba-tiba berteriak, berhenti bicara omong kosong, mari kita selesaikan situasinya dulu. Mereka di sini. Seruan gagak itu mengingatkannya, dan Lin Bai segera tersadar kembali. Ia mendapati 2 prajurit yang memegang token kesengsaraan emas dan token kesengsaraan bumi, di bawah kendali prajurit yang memegang token kesengsaraan kekosongan, bergerak menembus kehampaan dan muncul di sisi kiri dan kanan Lin Bai, melepaskan kekuatan mengerikan 9 token kesengsaraan, membombardir Lin Bai. Di atas, token kesengsaraan api, token kesengsaraan angin,
dan token kesengsaraan air meletus bersamaan dengan cahaya menyilaukan, melepaskan kekuatan tak terbatas dan mengerikan. Badai api dan es menyapu langit dan bumi, langsung menyerang Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai terjerumus ke dalam situasi yang menyedihkan. Jika itu seniman bela diri lain, mereka kemungkinan besar akan binasa di sini. Jika aku bisa menggunakan domain Dao Surga yang melahap, segalanya akan jauh lebih mudah. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di sekitar. Jika aku menggunakan domain Dao Surga yang melahap, banyak orang mungkin akan menyadari ada yang tidak beres, yang akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Hati Lin Bai mencelos. Jika dia bisa menggunakan domain Dao Surga yang melahap, bahkan jika 8 orang ini menggunakan 9 token kesengsaraan, dia akan langsung memusnahkan mereka. Sayangnya, keterbatasan saat ini memaksa Lin Bai untuk mempertimbangkan strategi lain. Mari kita gunakan metode lama, satu persatu. Namun, kali ini, aku harus waspada terhadap seniman bela diri yang menggunakan token kesengsaraan Void. Mata Lin Bai berkilat dengan cahaya gelap saat ia menerobos pengepungan dengan pedang terbangnya, menghindari badai es dan api. Sebuah sinar pedang melesat ke langit, menebas lurus ke bawah, merobek es, menghancurkan api, dan memadamkan badai. Formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi. Pikiran Lin Bai berkecamuk, dan 4 pedang terbang langsung mengembun menjadi formasi pedang, binatang suci naga azure, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam muncul dari bayangan pedang. Pedang terbang itu berkelebat di udara, akhirnya langsung menuju ke seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan Void. Melihat keempat pedang terbang mendekat, seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan Void tetap tenang, mundur selangkah. Kekuatan token kesengsaraan Void meletus lagi, langsung memindahkannya sejauh 1000 meter, menghindari kejaran keempat pedang terbang tersebut. Ia baru saja muncul 1000 meter jauhnya, dan sebelum ia sempat bernapas, keempat pedang terbang itu kembali menyambar, menyerang sekali lagi. Ekspresi seniman bela diri itu sedikit berubah, dan ia sekali lagi menggunakan token kesengsaraan Void untuk mengubah posisinya. Namun, bagaimanapun ia mengubah posisinya, keempat pedang terbang itu seperti bayangan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat pria itu tertahan oleh 4 pedang terbang, Lin Bai tidak ragu-ragu dan segera bergegas menuju seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan emas. Pria ini sebelumnya telah dilukai oleh Lin Bai, dan meskipun token kesengsaraan kayu membantu penyembuhan, Lin Bai telah melihat kelemahannya. Terlebih lagi, baik Lin Bai maupun dirinya adalah kultivator pedang, dan keduanya telah mengembangkan jalur pedang penguasa, menghadapinya jauh lebih mudah daripada menghadapi orang lain. Seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan emas, melihat Lin Bai mendekat, segera mengubah ekspresinya. Ia buru-buru berbalik dan melihat bahwa seniman bela diri yang memegang token kesengsaraan Void tidak dapat melarikan diri. Wajahnya langsung memucat. Ia pun langsung menyadari bahwa pertarungan hidup mati dengan Lin Bai tak terelakkan, jadi ia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan token kesengsaraan emas. Gambar, kekuatan mengerikan yang terpancar dari token bencana emas langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Pedang raksasa yang digenggamnya erat memancarkan cahaya menyilaukan, dan kekuatan tak tertandingi menyapu ke segala arah. Saat itu, ia mengangkat pedang raksasa itu tinggi-tinggi, seolah satu serangan dapat menangkis 1000 pasukan. Mati, ia meraung dengan gigi terkatup saat Lin Bai menyerbu ke arahnya, melepaskan serangan pedang terkuatnya dengan kekuatan yang mengerikan. Boom, pedang itu membelah, menyebabkan langit runtuh dan bumi runtuh, menutupi matahari dan bulan. Pedang raksasa itu turun dari langit, menyebabkan seluruh dunia berguncang hebat. Cahaya menyilaukan yang terpancar dari pedang itu seolah mampu menutupi kecemerlangan matahari dan bulan. Ini adalah serangan terkuatnya menggunakan token bencana emas. Kekuatan serangan ini hampir sebanding dengan ranah buah Tai Dao. Pedang, datang. Teriak Lin Bai pelan, memanggil sebuah pedang terbang. Pedang terbang mata naga terbang mundur dari kejauhan, sementara 3 pedang terbang lainnya terus mengejar prajurit yang memegang token bencana kekosongan. Formasi pedang kekacauan primordial. Pedang terbang mata naga melayang di hadapan Lin Bai, dan dengan mantra serta kekuatan spiritual Lin Bai, kilatan cahaya tajam memancar dari pedang tersebut. Wus! Detik berikutnya, cahaya pedang menembus, seolah mampu menembus kehampaan. Formasi pedang kekacauan primordial ini adalah formasi pedang pertama yang diperoleh Lin Bai dari menara formasi pedang. Formasi pedang tidak memiliki tingkatan, kekuatannya meningkat seiring dengan tingginya tingkat kultivasi sang seniman bela diri. Di benua Savage kuno, meskipun Lin Bai telah mengembangkan formasi pedang kekacauan primordial hingga puncaknya, kultivasinya terlalu lemah saat itu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Kini, di puncak alam Dewa Dao, kekuatan formasi pedang kekacauan primordial mulai menunjukkan potensi sejatinya. Pedang terbang mata naga bergerak secepat kilat,
meninggalkan bayangan berbentuk pedang yang menembus kehampaan. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar. Pedang terbang itu menembus pedang besar prajurit yang memegang token kesengsaraan emas, menembus bilahnya, lalu menembus tenggorokannya. Book. Suara muncrat darah terdengar sangat tajam dan menyenangkan. Prajurit yang memegang token kesengsaraan emas terbelalak lebar, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Detik berikutnya, tubuhnya jatuh dari langit, mendarat tak bernyawa di tanah. Seekor gagak terbang dengan gembira, mengumpulkan token kesengsaraan emas ke dalam kantong penyimpanannya juga. Tanpa campur tangan token kesengsaraan Void, membunuh mereka memang jauh lebih mudah. Lin Bai tersenyum tipis. Dalam pertarungan mereka sebelumnya, Lin Bai hampir berhasil. Jika prajurit yang memegang token kesengsaraan Void tidak mengubah posisi mereka, pria ini pasti sudah mati di tangan Lin Bai. Kali ini, Lin Bai menggunakan 3 pedang terbang untuk menjerat prajurit yang memegang token kesengsaraan Void, mencegahnya teralihkan, sehingga memungkinkan Lin Bai untuk berhasil. Kakak Zhang Yuan. Melihat prajurit yang memegang token kesengsaraan emas tumbang dalam pertempuran, tatapan semua orang menajam. Zhang Yuan, peringkat kelima dalam peringkat surgawi gerbang surgawi. Dia telah tumbang. Sialan. Melihat kematian Zhang Yuan, prajurit yang memegang token kesengsaraan bumi murka. Dia dengan panik mengaktifkan token tersebut, melepaskan semburan kekuatan yang menyebabkan daging dan tulangnya membesar dengan cepat. Kekuatan liar yang tak tertandingi terpancar darinya. Kalajengking surgawi. Raungnya, energi spiritualnya melonjak, auranya membumbung tinggi. Dengan satu pukulan, bayangan raksasa kuno muncul di kehampaan.